saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul pengaruh inflasi domestik dan nilai bunga domestik terhadap nilai tukar rupiah per USD. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi, nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah indikator utama stabilitas ekonomi Indonesia. Fluktuasinya mempengaruhi perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter. Inflasi domestik dan tingkat bunga domestik adalah dua indikator fundamental yang diduga kuat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi domestik. Jadi inflasi domestik merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terus-menerus mengurangi daya beli dan kepercayaan pasar. Inflasi tinggi di dalam negeri menurunkan daya saing produk domestik menyebabkan pelemahan rupiah. Teori Powell (PIPP) menjelaskan penyesuaian nilai tukar berdasarkan perbedaan inflasi. Lanjut yang kedua, tingkat bunga domestik. Tingkat bunga BI rate mempengaruhi aliran modal. Bunga tinggi menarik investor asing, meningkatkan permintaan rupiah dan memperkuat nilai tukar. Sebaliknya, bunga rendah mendorong capital outflow. Teori investor rate Parley (RP) meningkat di referensi suku bunga dengan ekspektasi perubahan nilai tukar. Sebelum kita masuk di pembahasan, di sini saya akan menyebutkan beberapa rumusan masalah di kelompok kami, di materi kami. Yang pertama, apakah inflasi domestik berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah per USD? Yang kedua, apakah tingkat bunga domestik berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah per USD? Dan yang ketiga itu, apakah inflasi domestik dan tingkat bunga domestik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar per USD? Kita akan masuk di pembahasan. Yang pertama itu dinamika inflasi, tingkat bunga, dan nilai tukar. Dinamika ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada inflasi tinggi dan capital outflow 2011 sampai 2013. Yang kedua, stabilitas dan kepercayaan pasar. Inflasi rendah dan kebijakan BI yang prudent menjaga rupiah stabil meski ada tekanan efek. Yang ketiga, lonjakan inflasi global. Inflasi ini naik karena konflik geopolitik. BI menaikkan suku bunga, namun rupiah tetap terdepresiasi karena penguatan dolar AS. Lanjut yang keempat, faktor eksternal dominan. Inflasi terkendali, namun rupiah melemah karena ketidakpastian global dan defisit transaksi berjalan. Yang terakhir, pandemi dan stimulus. Inflasi turun drastis, BI menurunkan suku bunga, namun rupiah melemah akibat ketidakpastian global. Di sini kita masuk di pembahasan kedua, yaitu persamaan matematis penelitian. Yang pertama ada model 1 inflasi domestik parsial. NTR sama dengan A1 tambah B1 garis miring ID tambah E1. Nah, NTR ini sama dengan nilai tukar rupiah, sedangkan ID ini inflasi domestik. Yang kedua, model tingkat bunga domestik parsial. NTR sama dengan A2 tambah B2 per TBD tambah E2. NTR ini sama dengan nilai tukar rupiah, TBD sama dengan tingkat bunga domestik. Selanjutnya, model ketiga, inflasi dan tingkat bunga simultan. NTR merupakan A3 tambah B3 per ID tambah B4 per TBD tambah E3. NTR merupakan nilai tukar rupiah, ID sama dengan inflasi domestik, sedangkan TBD tingkat bunga domestik. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Inflasi domestik. HO inflasi domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Selanjutnya pada kelompok kami menentukan hipotesis penelitiannya. Inflasi domestik, HO inflasi domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah per beta kurang 1 sama dengan 0. H1 inflasi domestik berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah per beta 1 per 0. Selanjutnya tingkat bunga domestik. H0 tingkat bunga domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah beta per 2 sama dengan 0.
H1 tingkat bunga domestik berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah, beta per 2 sama dengan 0. Simultan HO, inflasi dan tingkat bunga simultan tidak berpengaruh signifikan. Per beta 3 sama dengan per beta 4 sama dengan 0. H1 inflasi dan tingkat bunga simultan berpengaruh signifikan. Minimal salah satu beta 3 per beta sama dengan 0. Nah, itulah tadi pemaparan materi kelompok dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu inflasi domestik dan tingkat bunga domestik memiliki pengaruh yang penting terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Inflasi domestik yang tinggi cenderung menyebabkan nilai tukar rupiah melemah karena daya beli masyarakat menurun dan harga barang dalam negeri menjadi kurang kompetitif dibandingkan luar negeri. Sebaliknya, tingkat bunga domestik yang lebih tinggi dapat menarik aliran modal asing masuk ke Indonesia sehingga permintaan terhadap rupiah meningkat dan nilai tukar rupiah menguat. Oleh karena itu, stabilitas inflasi dan kebijakan suku bunga yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.